Sudah, bahaya sudah terlewati. Kamu terluka? Tidak. Di suatu malam yang kelam, suasana di dalam istana penuh ketegangan. Ibu Seto Satrio menyelinap masuk ke kamar istana dengan gerakan yang sunyi namun berbahaya. Tanpa ada yang menduga, ternyata dialah pelaku penyerangan terhadap permaisuri dan juga ibundanya sendiri, Nyi Wingit. Dalam wujud arwah gentayangan, Nyi Wingit berkeliaran dengan dendam yang membara. Sambil terus menghantui anaknya, Nyi Wingit tak henti-hentinya mencemooh dan mengutuk nasibnya, mengaku melakukan semua ini demi Seto Satrio, agar sang anak dapat menguasai kekuatan besar yang mengintai di balik istana. Tugas ini terlalu berat, Raden. Terlalu berat. Ibu, bagaimana kamu ini? Percuma aku bujuk para kampret membantumu untuk bikin keributan di luar. Kamu lemah, kamu penakut, bodoh kamu Tantri. Artinya kamu berhasil masuk ke kamar Ayu Skarsari kalau akhirnya kamu lepas sasaranmu. maafkan Tantri, Bu. Maafkan. Tantri tidak tega. Tantri tidak bisa menggunakan senjata. Arwahku gentayangan demi kamu, Tantri. Akankah kau biarkan arwah gentayanganku mengembara tanpa tujuan? Aku akan tetap gentayangan sebelum Ayu Skarsari mati. Sebelum kamu jadi pendamping Cakrananggala suamimu. Maafkan Tantri, Bu. Maafkan anakmu yang lemah ini. Bagaimana, Yudo? Masih belum diketahui siapa orang bertopeng yang masuk ke kamar Ayu Skarsari. Maaf, Kanjeng, belum. Ada dugaan. Kira-kira siapa Duratmoka itu? Orang dalam, Kanjeng Tumenggung. Orang dalam? Iya, menurut Di tempat lain, Tumenggung dan Yudo Terunggo sedang berdiskusi penuh rasa penasaran. Tumenggung mempertanyakan siapa pelaku penyerangan terhadap permaisuri malam itu. Namun, Yudo Terunggo hanya bisa menyatakan bahwa ia belum mengetahui siapa pelakunya. Dugaan kemudian jatuh kepada Dewi Ambarwati, yang dicurigai sebagai orang yang terlibat dalam kejadian tersebut. Panggil dia dan bawa ke gedung sepi. Apa salahnya aku tukar pikiran dengannya? Alangkah teganya Romo mencurigai saya. Tanah di makam ibu saya masih basah, Romo. Air mata saya belum kering. Tapi Romo mencurigai saya. Tidak, Romo. Tidak. Saya tidak akan membunuh wanita yang tidak berdaya. Kalaupun saya memang jadi pembunuh, orang pertama yang akan saya bunuh adalah pembunuh ibu saya. Jangan marah, putriku. Aku tidak menuduhmu. Aku hanya bertanya. Barangkali kamu tahu siapa pembunuhnya. Saya tidak tahu, dan saya tidak mau tahu siapa kira-kira orang yang Romo curigai. Tapi, dalam kesempatan ini, saya mohon bertanya. Apakah Romo sudah menemukan atau mencurigai siapa kira-kira pembunuh ibu saya? Belum. Romo belum tahu pasti. Tapi, kenapa kamu jadi balik bertanya begitu? Romo ingat? Ketika Namun, ketika Ambarwati dituduh oleh Tumenggung, ia dengan tegas membela diri. Ambarwati merasa dipersalahkan atas kejadian ini hanya karena adanya dendam lama yang terkait dengan hubungan antara Tumenggung dan ibunya, yang diabaikan kasih sayangnya. Tumenggung yang tersulut emosi mencoba membela diri dari tuduhan itu,
namun akhirnya menerima saran Yudo Terunggo untuk menyelidiki lebih lanjut dan menanyakan kepada selir-selir lainnya. Tumenggung? Amarwati, Kenapa Romo tidak bertanya pada yang lain? Kenapa Romo tidak bertanya selir-selir Kinasih Romo? Pada mereka yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu. kamu punya petunjuk? Ada yang kamu curigai di antara mereka? Romo, dicurigai itu sangat menyakitkan. Kenapa saya harus mencurigai orang lain? Kamu bicara kepada siapa, Amarwati? Aku ini Romomu. Jangan berbelit-belit. Maaf Romo. Romo memiliki perwira dan punggawa yang dididik untuk mencurigai, mengamati, atau menyelidiki seseorang. Kenapa tidak kepada mereka saja Romo bertanya? Kenapa tidak kepada Pandego Pamgo Maning Projo Yudo Turonggo? Mohon maaf Kanjeng Tumenggung. Aku bertanya padamu, Amarwati. Di ruang ini Romo yang berhak bertanya. Bukan kamu. Jangan... Mohon ampun Romo. Saya tidak punya jawaban lagi. Saya pamit mundur. Izinkan saya kembali ke kamar saya untuk melanjutkan tangis sedih saya untuk ibu saya yang malang, Galuh Centini. Saya pamit, Romo. Siapa yang ngajari dia Yudo Turonggo? Sehingga dia berani bicara begitu padaku. Tapi pendapat Den Roro Amarwati betul. Apa salahnya kalau kita juga bertanya pada para selir? Maaf, termasuk para selir Kinasih. Kenapa kamu bicara begitu? Kamu terpengaruh olehnya. Maaf Kanjeng. Sejak peristiwa racun di Jenang Procotan, sasaran utama adalah Garwo Panjenengan Dalem Kanjeng Tumenggung. Memang benar, sesaat setelah itu bisa diungkap bukti dan pelakunya. Selir Nitindik dan Abdi Nipawon. Tapi sebenarnya kita tidak pernah tahu siapa pelaku yang sesungguhnya, Kanjeng. Sebab keduanya langsung dibunuh dan terbunuh tanpa mendapat hak pembelaan, Kanjeng Tumenggung. Dan saya khawatir bahwa sebenarnya dalang atau pelaku sesungguhnya masih hidup, Kanjeng Tumenggung. Kenapa baru sekarang kau katakan pendapatmu itu, Yudo? Maaf, Kanjeng. Sebenarnya saya ingin mengatakan ini, tapi Kanjeng seakan menutup kasus ini. Baik kalau begitu. Kumpulkan para abdi dan para selir. Tidak ada salahnya kalau kita tanya mereka. Di sudut lain, Bayu Samudra tengah dilatih oleh Nyi Roro Kidul. Latihan yang keras dan penuh disiplin membuat Bayu Samudra tumbuh menjadi sosok yang berani dan tangguh. Dari kejauhan, Ratu Buaya memperhatikannya dengan penuh kekaguman. Tanpa disadari, hatinya mulai tertarik pada keberanian Bayu Samudra, dan rasa itu perlahan tumbuh menjadi ketertarikan yang mendalam. Woro-woro, pengumuman, sehubungan terjadinya percobaan pembunuhan semalam, diberitahukan kepada para selir, para abdi, untuk kumpul di pendopo dalam ageng. Kanjeng Tumenggung akan memeriksa satu persatu. Sekali lagi, kepada para selir, para abdi,
untuk kumpul di Sementara itu, salah satu selir di istana dirundung ketakutan. Ia mengingat serangan malam itu yang membuat bahunya terluka lebam. Rasa sakit yang tak tertahankan tiba-tiba muncul, bagaikan kutukan dari Nyi Wingit yang mengirimkan rasa sakit sementara sebagai bentuk peringatan. Namun, rasa sakit itu berakhir dengan sebuah cedera yang serius. Tumenggung, yang melihat kondisi selir itu, segera memanggil tabib untuk memeriksa dan mengobatinya. Saya berbohong. Bisakah saya menghadapi wibawa Sang Tumenggung? Bu, saya akan bicara pada Romo Tumenggung. Saya akan katakan kalau ibu tidak tahu apa-apa. Tapi Nanda Raden tidak boleh mendampingi ibu. Ibu harus menghadapi sendiri di ruang pemeriksaan. Ibu takut, Raden. Ibu takut. Aku yang menyuruhmu, dan aku yang akan bertanggung jawab. Tolong saya, Bu. Tolong anakku ini. Kamu sakit, kamu akan kubuat sakit. Tidak seorang pun yang akan mengganggu orang yang sakit. Ibu! Aduh, Ibu! tolong Raden. Tolong. Aduh, panas. Ini dari Ratu Gendeng Permoni. Terimalah penyakit ini, anakku. Ini hanya sementara dan akan menolongmu. Tolong, Ibu! Raden. Apa? Dewi Tantri sakit? Benar, Kanjeng Tumenggung. Sakit atau menghindar diperiksa? Sakit, Kanjeng Tumenggung. Aku tidak percaya. Aku mau lihat sendiri. Sakit apa ibumu? Hah? Panas, Romo. Sejak Sejak kapan? semalam, Romo. Sesudah kejadian pada kamar. Sebelumnya, Romo. Kenapa aku tidak beritahu? Romo sibuk, dan saya yakin saya bisa mengatasinya. Panggil tabib. Sebelum sakit ibumu makin parah. Baik, Romo. Iya, aku pergi dulu. Baik, Romo. Aduh. Sampai kapan sakit ini saya rasakan? Tenang, Bu. Nenek masih ada di sini. Ibu akan kembali sembuh setelah bahaya lewat. Tenang, Bu. Di tempat lain lagi, Ratu Buaya terus mengawasi Bayu Samudra dengan penuh minat. Suatu hari, ia mencoba mendekati dan mengambil alih anak muda itu dari Nyi Roro Kidul. Pertemuan dua kekuatan besar ini menciptakan ketegangan yang luar biasa. Nyi Roro Kidul menolak permintaan Ratu Buaya yang ingin membawa Bayu Samudra ke kedaton sekolah lumutan. Dengan kekecewaan yang terpaksa ditahan, Ratu Buaya akhirnya pergi. Namun tatapannya menyiratkan bahwa ini belumlah akhir dari usahanya.
Mohon maafkan saya, Kanjeng Ratu Kidul. Biarkan saja. Kelihatannya Nimas Ratu Brangah ingin bertemu denganku. Ada hubungannya dengan Bayu Samudro. Benar, Kanjeng Ratu. Baik, kalau begitu, ikut aku. Nimas Ratu Brangah, apa tidak ada hal yang lebih penting yang bisa kita bicarakan kecuali mengenai Bayu Samudro? Bagi saya, Bayu adalah segalanya, Nyi Ratu. Maksud Nimas Ratu? Saya telah jatuh cinta dengannya, Nyi Ratu. Kamu memang dilahirkan sebagai penggoda, Nimas Ratu Brangah. Tetapi tidak untuk Bayu Samudro. Aku sudah menggariskan tugas-tugas suci dalam jalan hidupnya. Jangan coba Nimas rusak guratan raja oleh gelora nafsu Nimas. Tapi di arena latihan tadi, mata Bayu Samudro telah sempat menatap mata saya, Nyi Ratu. Mata saya menembus ke dalam jantung hatinya. Dia tidak akan pernah lupa pada saya, Nyi Ratu. Pergi kamu Brangah, tinggalkan tempat ini. Sampai kapanpun Bayu Samudro tidak akan menyentuhmu. Kejam! 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 Awas kamu, Bayu Samudro. Awas kamu! Awas kamu!